Sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bersama dengan saya, Pendeta Emeritus Joel Edward Kloke. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu, hari pertama di minggu ini. Tuntunlah kami dengan firman dan roh-Mu, agar kami disegarkan, dikuatkan, diingatkan, dan diarahkan langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara sahabat GPIB, bacaan Alkitab yang ditentukan gereja bagi kita hari ini adalah dari kitab Amsal, Fatsalnya yang ketiga ayat 27. Saya bacakan bagi kita. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada awal tahun 1950-an, polio melumpuhkan dan bahkan membunuh puluhan ribu anak setiap tahunnya. Pada tahun 1955, seorang dokter peneliti medis, yaitu Dr. Jonas Salk, berhasil mengembangkan vaksin pertama yang aman dan efektif. Sebagai pemegang hak hukum atas vaksin itu, sebenarnya Dr. Salk itu dapat mematenkan hasil temuannya. Kalau ia mematenkan hasil temuannya, ia menjadi orang kaya pertama dalam sejarah modern. Tapi ia tidak melakukan hal itu. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV di Amerika, dia ditanya, siapa sebenarnya yang punya hak paten itu? Salk menjawab, seluruh masyarakat. Siapa yang punya hak atas matahari? Siapa yang punya hak atas udara? Dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Salk menyadari bahwa vaksin yang menyelamatkan nyawa manusia harus diberikan, disebarluaskan kepada masyarakat yang menderita. Dia tidak berusaha untuk mematenkan hasil temuan yang bisa membuatnya secara pribadi kaya secara finansial, namun dia segera membagikannya sehingga vaksin itu bisa tersebar secara luas di seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernahkah kita menyadari bahwa berbuat baik itu bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kewajiban iman. Dengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bacaan kita pagi ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, berkata, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Dari orang-orang yang memang mungkin membutuhkannya, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang sesama kita yang berada dalam kesusahan dan penderitaan. Ketika kita memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menolong, dan kita memilih untuk menahannya dan tidak melakukannya, sebenarnya kita bersama-sama sedang
menahan apa yang menjadi hak dari mereka itu semua. Menahan kebaikan dalam perspektif bacaan kita hari ini adalah sebuah bentuk sebenarnya dari kelalaian iman. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita. Setiap orang, setiap pagi memperoleh berkat yang baru, nafas kehidupan yang gratis, dan kasih setia yang selalu melimpah atas kehidupan kita. Jika Tuhan yang begitu besar, agung, mulia itu tidak menahan dan tidak pelit terhadap kebaikannya, bahkan tidak menunda-nunda untuk memberikan kepada kita, mengapa kita seringkali berpikir dua kali untuk menjadi perpanjangan tangannya? Seringkali kita menahan karena egoisme kita. Karena kita merasa apa yang kita miliki itu punya kita, itu milik kita. Atau karena kita menunda-nunda, kita berkata, ya nanti saja, nanti kalau saya sudah sukses. Firman Tuhan hari ini berkata, padahal engkau mampu melakukannya. Artinya, melakukan dengan apa yang ada padamu hari ini. Kebaikan tidak selalu identik atau selalu berbicara tentang finansial atau materi yang besar. Kebaikan bisa berbentuk misalnya senyuman yang tulus, jabat tangan yang hangat, kata-kata yang menyemangati, doa, atau kesediaan kita untuk mendengarkan. Semua itu adalah bentuk kebaikan yang sangat berharga dan mungkin sangat dibutuhkan oleh sesama kita. Kita mengenal Bunda Teresia. Ia pernah berkata, sebarkanlah kasih kemanapun engkau pergi. Pertama-tama di rumahmu sendiri. Jangan biarkan siapapun datang kepadamu tanpa pergi dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah perwujudan nyata kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajahmu, kebaikan di matamu, kebaikan dari senyummu, kebaikan dalam sapaanmu yang hangat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita mengawali hari ini, minggu ini, dengan komitmen yang baru. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, menggerakkan hati kita untuk menolong sesama hari ini, jangan ditunda, jangan ditahan. Salurkanlah berkat itu, karena boleh jadi melalui kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan dan ada sesama kita yang dikuatkan, disemangati untuk melanjutkan hidup mereka. Mari jangan menahan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Allah yang penuh kemurahan, Bapa yang rahmani, dan sumber kasih dan kebaikan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa berbuat kebaikan sekecil apapun dengan apa yang ada pada kami menjadi panggilan dan kewajiban iman kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu berkomitmen dimanapun kami berada, kami akan menebar kasih dan kebaikan-Mu dengan cara dan bentuk apapun.
agar keluarga kami, orang di sekitar kami, siapapun yang kami jumpai dalam hidup dan karya kami, memuliakan Engkau. Kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Tolong kami juga bersama-sama dengan keluarga ataupun pribadi untuk datang bersama persekutuan jemaat-Mu, memuji dan menyembah-Mu di hari Tuhan ini. Tolong kami untuk menyadari dengan berkat-berkat rohani yang kami terima dari-Mu. Kami dipanggil untuk menebarkan kasih dan kebaikan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam lingkup keluarga, bertetangga, bekerja dan bermasyarakat, kami boleh menyampaikan kebaikan Tuhan lewat bentuk-bentuk yang sederhana. Berkatilah hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, dan berkatilah hari Minggu ini menjadi sukacita tersendiri bagi sekalian kami yang memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan kami muliakan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai berjumpa kembali, sahabat PPIB, Tuhan memberkati.